Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, dar. Barangnya gitu. Oke, sabar Bu. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu tentunya kita marilah tidak bosan-bosan untuk selalu manjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maghrib malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati, dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Sehingga dengan nikmat sehat, maghrib malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan ba'da sholat maghrib sampai isya kita bisa mengatur waktu, bagi waktu dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama bareng-bareng atau ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada maghrib malam hari ini. Dan belajar atau ngaji, menuntut ilmu seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini termasuk bagian kewajiban di dalam agama Islam, dan sekaligus sebagai wujud syukur kita terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita itu. Karena kalau salah satu di antara nikmat-nikmat Allah kemudian kita tidak bisa menggunakan nikmat tersebut, ada waktu luang, waktu longgar, ada kesempatan untuk ngaji, tidak digunakan, maka nanti menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah, ditanyakan oleh Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, insya Allah kita sangat faham, tsumma latus'alunna yaumaidin anin naim itu. Summa kemudian latus alunna, pasti akan ditanyakan itu nikmat-nikmat Allah itu digaya apa ae itu. Ada kesempatan longgar waktu tidak dimanfaatkan untuk ngaji, digaya apa itu. Nah, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat itu ditanyakan semuanya, maka salah satu di antaranya untuk kita memenuhi kesyukuran kita terhadap nikmat Allah, yaitu kita manfaatkan waktu luang kita untuk ngaji. Tidak lama ngaji kita, efektif maghrib sampai isya itu kira-kira 40 menit. Baik, jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tauhid kita pada bab 2, yaitu kalau judul aslinya itu adalah babun fadlul tauhid wa ma yukaffiru minad dunubi, yaitu diterjemahkan fadilah itu keutamaan, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya itu. Di dalam kitab tersebut mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya kita lihat terjemahnya ya.
orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka dengan kedoliman dalam kurung syirik. Nanti kita lihat dalam catatan kakinya ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman. Aman itu kan, amnu itu kan tentram itu, kedamaian. Wahum muhtadun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang menepati jalan hidayah. Hidayah Allah. Baik hidayah din maupun hidayah taufik. Dalam catatan kaki, iman adalah ucapan hati, mas qasdus ya, maksudnya itu kan keyakinan dalam hati, ikrar bilisan itu, wa amalu bil arkan. Diartikan ucapan hati, tasdiqul qalb ya, membenarkan kebenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat lillah itu. Dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syirik di sini disebut kedoliman. Kenapa? Karena syirik adalah perbuatan menempatkan sesuatu ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam sarah penjelasan terhadap ayat tersebut, Fathul Majid menceritakan ketika turun ayat tersebut, para sahabat menanyakan kepada Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan, lama nazalat hadil ayah, qalu, para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, fa'ina lahum bidul min nafsu, apakah ada di antara kita ini yang tidak mendolimi dirinya itu? Faqala, Rasulullah kemudian menjawab, laisa bidzalikum, bukan itu yang dimaksud. Alam tasma'u ila qaulil Luqman inna syirka ladulmun adim. Sahih di Bukhari, di Muslim juga ada. Jadi ketika turun ayat tersebut, ditanyakan oleh sahabat, apakah ada di antara kita ini yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Kata Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Dolim di sini maknanya adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, syirik itu termasuk dolim yang sangat agung gitu. Jadi maknanya jamaah rahimakumullah, yang dikatakan orang nanti dalam keadaan tentram hidupnya baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat dan mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang tidak mencampur keimanannya dengan syirik. Ini dolim di sini mana syirik, lebih-lebih syirik akbar atau syirik a'dzam. Sedapat mungkin syirik-syirik kecil kalau bisa juga harus kita hindari. Walaupun kadang-kadang syirik kecil tidak kelihatan nampak, tapi ada syiriknya itu. Sebagaimana cerita dalam riwayat Ahmad, digambarkan syirik asghar, syirik kecil itu adalah sebagaimana ada semut hitam, semut ireng, melampai melakunya di malam gelap gulita wis gak ketok, dan berjalannya itu semutnya di malam gelap gulita sing digoni melakukan itu waktu ireng. Nah ini gak akan kelihatan, tapi ada syiriknya, ada semutnya, ada. Itulah riya kata Rasulullah. Makanya kalau sedapat mungkin riya itu harusnya kita hilangkan. Riya itu misalnya nyun sewu jamaah rahimakumullah, diawali dengan sum'ah. Sum'ah itu dirungok-rungokno wong, dicerita-ceritano wong itu. Atau takjub ujub terhadap amalia kita, ibadah kita, takjub. Kagum dengan amal kita itu. Apalagi misalnya ada yang ujo-ujo, ada yang muji, tambah gede itu. Itulah sebetulnya pintu-pintu kesyirikan walaupun kecil, riya itu. Nah, ini harus kita jaga jamaah rahimakumullah.
Tapi maksudnya bidulmin di sini adalah bukan syirik khauf, bukan syirik kecil, asghar, tapi syirik besar. Syirik besar ini membatalkan tauhid kita, tapi kalau syirik kecil sepakat ulama riya itu tidak membatalkan keimanan kita, tauhid kita masih utuh, tapi mengurangi pahala-pahala ibadah kita, bahkan juga bisa membatalkan pahala kita, ibadah kita. Tapi tauhidnya tidak batal, kecuali kalau melakukan kesyirikan besar, batal tauhidnya. Maka di dalam ayat ini akan dijamin oleh Allah, terutama bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya, akidahnya dari kesyirikan-kesyirikan, mereka akan dijamin ketenangan hidupnya. Enak, tenang hidupnya itu. Orang kalau punya tauhid kuat itu enak. Dan berikanlah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, baik petunjuk hidayah kan bisa dua, hidayah din dan hidayah taufik. Itulah asbabun nuzul dari ayat tersebut, jamaah rahimakumullah, atau keterangan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengutip beberapa hadis, di antaranya dari sahabat Ubadah bin Somit radhiyallahu an, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa saja syahida, menyaksikan, bersyahadat maksudnya itu, ikrarnya di lisannya tapi hatinya, tasdiknya itu membenarkan hatinya, kemudian ikrar perbuatannya tadi misalnya dibuktikan dengan perbuatan terhadap persaksian, ya. Allah ilaha illallah wahdah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah. Ilah itu bisa bimana hal yang bisa disembah apa saja itu, ilah kecuali hanya Allah. Wahda yang isa, la syarika, tidak disekutukannya, lahu baginya itu. Wa anna Muhammad dan abdu wa rasul, dan bersaksi bahwa Muhammad hambanya dan rasulnya. Jadi man itu siapa saja itu. Jadi dari wong ngaji mondokan, man utawi sopone wong syahida, wis nyakseni sopone wong, ngoten terusnya. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatu, dan kalimat alqaha yang maksudnya yang di alqaha itu kalau bahasanya itu dilemparkan itu, maksudnya ditiupkan, ila Maryam, kepada Maryam ibundanya, wa ruhun minhu, dan ruhnya darinya itu, wal jannah, dan yakin juga man tadi itu ya, surga itu hak benar, wanar, dan neraka itu benar hak. Adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkannya kepada jannah surga, ala ma kana mil amil, terhadap apa-apa yang ada dalam amalnya itu. Akhrajahu, diriwayatkan oleh dua rawi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga melengkapi terhadap ayat tadi, jamaah rahimakumullah, ini sebagai bukti wujudnya kalau orang betul-betul beriman tanpa ada kesyirikan-kesyirikan, yakin betul terhadap alam gaib. Di antaranya alam gaib, di antaranya apa? Surga, neraka itu. Bahkan ditekankan ini, untuk menepis ahli kitab bahwa Isa itu kan sebagai ditepis dalam hadis ini itu, untuk murnikan tauhidnya itu. Kemudian ada lagi riwayat dari Idban, fa innallaha harrama, bahwa sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengharamkan alal nar, kepada neraka, diharamkan neraka, man bagi siapa saja qala yang telah berkata atau mengucap la ilaha illallah, kalimatnya sedikit, la ilaha illallah, ya betari dalik, mereka mencari yang demikian semata-mata wajah Allah, untuk mencari ridhonya Allah, tulus ikhlas kalimatnya diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, diharamkan oleh Allah orang tersebut masuk neraka itu. Tadi ada catatan kaki, syahadat ialah persaksian dengan hati dan lisan dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi tuntunan, baik lahir maupun batin itu.
Ada lagi hadis dari Sa'id Al-Khudri ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, dikatakan kepada Nabi Musa, ya Rabb. Musa mengatakan, minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, alimni, ajari saya syai'an suatu, adkurka, kami akan zikir kepada Engkau ya Allah, wada'uka, dan kami akan berdoa kepadamu ya Allah bi dengannya. Qala, Allah berfirman, kul ya Musa, kul, katakan hai Musa, la ilaha illallah. Ini termasuk zikir, ini termasuk juga doa dan kalimatnya agung ya. Qala Musa kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabb, hai Rabb, kullu ibadika yakulun hada, semua hambamu juga mengucapkan bisa, gampang seperti itu, mengatasi la ilaha illallah itu. Kata Musa begitu. Qala, Allah berfirman, ya Musa, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amiruhunna, itu lau itu bisa bilangnya jikalau, maksudnya bisa dikatakan nunnya menjadi taskid, artinya sesungguhnya langit-langit yang 7 dan apa-apa yang ada di dalamnya, ghairi, itu lain dariku, itu wal ardi sab'an, bumi juga 7. Jadi berdasarkan hadis ini, bumi itu ada 7 lapis, jamaah rahimakumullah. Fi kafatin, dalam satu telapak tangan, wala ilaha illallah fi kaf, dalam la ilaha illallah dalam telapak tangan yang lain. Malat bihilna, itu maka tidak bisa melampaui atau mengalahkan dengan kalimat la ilaha, artinya bobot timbangannya, jamaah rahimakumullah. Diumpamakan kata Allah, kalimat tauhid tadi la ilaha illallah ditaruh dalam satu telapak tangan, sedangkan telapak tangan yang lain diletakkan bumi, jumlahnya 7 lapis dan isi-isinya, dan langit-langit 7 dan seisinya diletakkan dalam telapak tangan yang lain, masih belum bisa mengalahkan bobot timbangan tangan yang ada kalimat la ilaha illallah. Berbobot, jamaah, berbobot sekali itu. Luar biasa itu. Bagi orang-orang yang betul-betul menghayati, merenungkan, memahami, kemudian juga mengamalkan dari isi kalimat la ilaha illallah. Nah ini. Rawah Hakim, Ibnu Hibban, dan hadis ini disebutkan Imam Hakim. Ya, ini. Ada lagi hadis yang lain dari Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Memang istilah hadis hasan itu munculnya dari Imam Tirmidzi, jamaah rahimakumullah. Generasi sebelumnya Muslim, Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak ada istilah hadis hasan itu. Hadis itu ada 2, kalau nggak sahih ya dhaif. Baru muncul istilah hadis hasan itu generasi berikutnya Imam Tirmidzi. Bagi Imam Tirmidzi, walaupun hadis ya derajatnya, kriteria sahih enggak terpenuhi, asalkan tidak cacat betul, itu artinya tidak dhaif parah, itu misalnya rawinya suka dusta, kemudian sanadnya terpotong, sanadnya nyambung tapi mungkin rawinya kadang-kadang lali, ternyata juga jalurnya banyak, ngoten niku bisa dikatakan hasan kata Imam Tirmidzi, bisa diterima dan bisa diamalkan. Jadi itu. Jadi istilah Tirmidzi itu ada istilah hadis hasan itu. Di Bukhari tidak ada, Muslim juga ada itu. Baru generasi Tirmidzi ada istilah hadis hasan. Jadi aslinya hadis hasan itu hadis dhaif yang tidak mempunyai kriteria hadis sahih, kemudian kedhaifannya, kelemahannya tadi itu, kriterianya tadi itu tidak parah. Ya, sanadnya masih nyambung ya. Cuma rawi-rawinya kadang-kadang ono lali nih itu. Tidak pernah dusta itu, sehingga bisa naik menjadi hasan. Allah berfirman, Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, lau ataitani, jika engkau datang kepadaku, kata Allah itu, bikurbanil ardi, sepenuh bumi, khotoya, punya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, sumalaki tani, kemudian kamu menemui aku,
ketemu dengan aku, kata Allah, la tusyrik bi, dan tidak menyekutukan aku. Ini kan tauhid ini. Syai'an, dengan suatu apapun. La taituka, maka aku akan datang kepada kalian bi qurban maghfirah. Maksudnya aku akan menjemput kalian dengan ampunan, maghfirah. Jadi sebesar apapun dosa manusia ketemu dengan Allah, asalkan bukan dosa syirik, maka ada kemungkinan besar Allah itu akan mengampuni selama dia tidak melakukan kesyirikan. Sedikit memahami kata-kata maghfirah, jamaah rahimakumullah. Maghfirah itu dari kata-kata tiga, ghin, fa, ro. Ghafara itu. Kalau panjenengan punya kamus Al-Munawir, di sana ghafara itu diartikan lebih 30 arti. Lebih-lebih kalau misalnya kamusnya Mu'jam Arab itu misalnya lisan Arabi, lebih 60 mengartikan ghafara itu. Ghafara itu artinya sama dengan sataro, jamaah rahimakumullah. Sataro itu artinya ditutupi. Maknanya kalau panjenengan punya dosa, minta ampunan maghfirah kepada Allah, ada dua kemungkinan. Ditutupi oleh Allah dosanya, nanti di akhirat tidak akan diungkit-ungkit oleh Allah, ditutupi. Tidak akan dibuka dosa tersebut, aibnya nggak akan dibuka oleh Allah, tapi dosanya tidak dihapus, masih ada dosanya itu, ghafara itu. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan ketika panjenengan istighfar kepada Allah, mestinya nyambungnya pikiran panjenengan istighfar kepada Allah, nanti mohon kepada Allah di akhirat dosa panjenengan supaya tidak dibuka oleh Allah di akhirat, supaya ditutupi oleh Allah. Kemudian di dunia minta perlindungan kepada Allah, karena ghafara itu bisa menjadi hifar. Hifara itu artinya baju besi yang menutupi, melindungi tubuh dari senjata-senjata lawan, sehingga tubuh kita itu aman, tidak kena senjata, dilindungi. Maknanya kata Ibnu Qayyim, ketika panjenengan istighfar kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, yang kedua ini adalah panjenengan minta perlindungan kepada Allah di dunia terhadap dosa, tidak menimbulkan mengundang adabnya Allah, dilindungi oleh Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau istighfar, renungkanlah makna istighfar itu, nanti di akhirat setelah panjenengan meninggal tidak diungkit-ungkit oleh Allah, ditutupi oleh Allah, tapi betul dihapus, masih ada dosanya itu, nggak ditipek, masih ada itu. Di dunia dosa tersebut tidak menimbulkan bala, bencana. Kenapa? Karena dilindungi oleh Allah, sebagaimana baju besi ketika berperang kan orang aman, kepalanya ditutupi dengan perlindungan baju besi. Namanya sumber katanya dari tiga, ghafara. Nah ini maknanya begitu, jamaah rahimakumullah. Jadi istighfar kepada Allah artinya panjenengan minta di dunia ini dilindungi dosa panjenengan supaya tidak mengundang adabnya Allah di dunia, di akhirat nanti aibnya tidak dibuka oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Idealnya jamaah rahimakumullah tidak cukup begitu. Bagi orang Islam, dalam panjenengan juga selain minta istighfar kepada Allah, juga afwan kepada Allah, minta ampun. Karena apa? Allah itu termasuk, namanya kan termasuk, sifatnya termasuk juga afun. Ini adalah isim fa'il, Allah itu afun. Kalau afun jamaah rahimakumullah, kata ulama ahli bahasa jamaah rahimakumullah, sebagaimana dalam mufradat fi gharibul Quran, seorang ulama kelahiran sekarang itu menjadi kotanya itu di Iran, itu yang pusatnya minyak terbesar di sana, yang perang kemarin dibom oleh Amerika dan Israel, itu pusatnya ulama-ulama di sana, terkenal dulu itu. Ahli bahasa dalam tafsirnya dia mengatakan kalau afwan itu maknanya jamaah rahimakumullah, afwan dosa panjenengan itu supaya bukan ditutupi tapi dihapus sama sekali, hilang sama sekali, Allah sudah tidak berbekas sama sekali. Itu ibaratkan kalau misalnya panjenengan lahir, seakan-akan bayi lahir wajahnya tadi itu tidak ada noda sama sekali, bersih itu. Kenapa? Karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menarik kalau panjenengan misalnya puasa itu bukan diafuni, hanya istighfar dihapus saja oleh Allah. Apa namanya? Ufirullah kan ditutupi oleh Allah. Tapi kalau panjenengan 10 hari terakhir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya yaitu Aisyah, ibunda kita termasuk, mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 10 hari ini kami misalnya ketemu dengan Al-Qadar, apa wirid-wirid yang kami baca? Allahumma innaka afun, nah, tuhibbul afa fa'fu anni. Itu idealnya jamaah rahimah. Kalau sudah begitu, bukan hanya dosanya itu
ditutupi, tapi dosanya itu dihilangkan sama sekali Allah, hapus sama sekali Allah. Kan indah sekali bahasanya. Ayat Al-Quran, kata Asfani mengatakan, ada ayat Al-Quran menyebutkan afwa itu disebutkan tidak kurang sekitar 35 kali itu. Sementara maghfirah lebih 300 kali, lebih banyak maghfirahnya. Tapi afwan lebih sedikit. Ada ayat bergandengan dalam Al-Quran yang sering kita baca kalau kita baca surah Al-Baqarah itu. Yang terakhir, apa itu? Fa'fu anhu, kan apa itu? Fa'fu anna wa'fir. Nah itu. Monggo panjenengan kalau sering doa itu, maksudnya panjenengan dosanya tidak cukup ditutupi, tapi dosanya itu hapus sama sekali, hilangkan sama sekali. Kalau ditutupkan sebagaimana kalau misalnya orang punya noda di muka kemudian pakai make up, ya, padahal nodanya masih ada, gak hilang. Tapi kalau ingin nodanya sama sekali di muka hilang itu, balik seperti anak kecil lagi, minta maaf kepada Allah. Artinya lebih dalam, bukan hanya minta maghfirah kepada Allah. Fa'fu'an, bagaimana? Dalam Al-Baqarah itu? Rabbana wala gitu ya. Jadi itu ya. Itu termasuk doa yang luar biasa, jamaah rahimakumullah. Kata Abu Hurairah berdasarkan Rasulullah SAW, seperti malam-malam begini kalau panjenengan membaca di akhir dua surat termasuk panjenengan akan ditutupi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa membuat kita itu buruk. Ngeten niki malam-malam ngeten niki petang itu. Asa itu kan masuk petang-petang ngeten niki. Mulai amanah Rasul sampai bagaimana tadi? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Rabbana wala tuhammilna ma la wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Nah, yang ngoten niku. Jadi itulah keterangan tentang masalah istighfar, maknanya begitu. Baik, kita lanjutkan kandungan bab ini. Satu, luasnya karunia Allah. Allah itu maha luas karunianya. Maka terbukalah bagi orang-orang yang punya dosa, jangan sampai ada orang yang merasa dosanya itu tidak ditebus oleh Allah. Pasti ditebus kalau dia sungguh-sungguh ingin tobat, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan tidak ngulangi lagi perbuatannya. Allah itu terbuka, maghfirahnya Allah itu terbuka lebar. Jadi itu. Dua, banyaknya pahala tauhid insya Allah. Tauhid menjadikan keutamaan, ya. Amal yang paling utama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti peluang kita dimasukkan surga dan kita diharamkan masuk neraka. Dan kita bisa kemungkinan kalau kita tidak membahas dosa-dosa syirik, ya rahimakumullah, kita masuk surga itu tanpa dihisab. Jadi itu. Tiga, selain itu tauhid menghapus dosa-dosa itu, jadi menghapus dosa kita itu. Jadi jelas ya, tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak apapun, sebesar apapun itu akan dihapus ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tentu di sini dengan ucapan yang ikhlas, ada pendalaman, kemudian ada perenungan, ya. Kemudian juga diwujudkan di dalam sehari-hari itu. 4, tafsir ayat dalam surah Al-An'am tadi ya. Kemudian 5, perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah ini. Ada 5 tadi, ada 5 yang harus kita perhatikan itu. Menerangkan tentang masalah sendi-sendi atau pokok-pokok bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu. 6, apabila Anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Idban dan hadis sesudahnya, akan menjadi jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah ini. Dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya itu. Jadi betul ya, kalau kita renungkan betul ya itu, maknanya memang dalam. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berorientasi semua aktivitas kehidupan kita, jamaah rahimakumullah, bukan dunia, akhirat. Kalau dunia itu memang kita memperoleh materi, tapi di akhirat belum tentu. Bahkan ini bisa menjadi syirik kalau tujuan kita mencari dunia itu. Orientasi hidup kita itu adalah untuk akhirat, jamaah rahimakumullah. Allah yang kita cari itu. Jadi, mulai bangun tidur, mau tidur lagi, semua orientasinya itu adalah tertuju pada kehidupan akhirat, bukan kepada dunia.
Kesel kalau dunia kita tidak mendapatkan akhirat. Capek kita. Hanya mendapatkan materi saja itu. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa itu. Jadi semuanya berorientasi ya, yang kita lakukan berorientasi pada kehidupan akhirat. Itulah bagi orang yang bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. 7. Perlu diingat persyaratan yang dinyatakan dalam hadis Itban, yaitu ikhlas ini semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya itu. Jadi usahakan betul ya, sekali lagi walaupun syirik sekecil apapun ya rahimakallah, kita harus menghilangkan untuk belajar membersihkan niat kita dari unsur-unsur yang bisa mengotori, bahkan bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan amal ibadah kita, termasuk diantaranya riya itu. 8. Para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah, ini diberitahu kepada Allah, termasuk kepada Nabi Musa tadi itu. 9. Bahwa la ilaha illallah berarti berat timbangannya, mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangannya. Kenapa ya? Mungkin barangkali ucapannya tidak direnungkan, tidak didalami, kemudian perbuatannya nggak sejalan dengan apa yang diucapkan. Dikiri terus-terusan. Ternyata perbuatannya ya sih gak iso hilangkan. Angel nak iki mak. Wong tuamu biyen gini-gini loh, padahal ternyata berbau tahayul, berbau khurafat. Khurafat itu kan aslinya nama orang, jamaah rahimakumullah, menceritakan yang tidak ada kemudian diada-adakan, dipercaya menjadi khurafat itu. Jadi itu namanya orang khurafat, akhirnya menjadi keyakinan sesuatu tadi tidak ada kemudian diada-adakan menjadi khurafat. Cerita Nyai Roro Kidul gak ono diono diyakini, ya itu seperti itu khurafat, jamaah rahimakumullah itu. Masih melekat terus begitu. Makanya ada ritual-ritual surowan, masyarakat apa namanya Jawen itu ada surowan, kemudian beririsan dengan bulan Hijriyah. Suro bulan apa suro itu ya? Dzulhijjah nggih. Suro nggih. Oh, Muharram suro. Ono 10 suro itu ya, suro ya. 10 dinyatakan bahwa bumi 7 seperti halnya langit. Yakin ya rahimakallah, bumi ada 7 lapis. Wallahu a'lam, memang begitu. Bunyi teksnya hadis ya kita harus yakin. Ya, lapisnya bagaimana? Apa kayak kue lapis? Wallahu a'lam ya rahimakallah ya. 11. Langit dan bumi ada penghuninya, semuanya ada penghuninya itu. Bumi jelas ada, selain kita ini banyak makhluk yang lain yang jumlahnya juga tidak bisa dihitung, apalagi langit lagi yang begitu luas. Ya. Benar? Langit dihuni oleh makhluknya Allah banyak sekali. Dalam bahasa Al-Quran dabba itu juga ada yang melata, artinya itu ada hewan-hewan yang melata di langit juga ada itu. Ya, jadi banyak penghuninya itu. Kalau cerita-cerita takhayul dipercaya menjadi khurafat, apa cerita itu? Akhirnya menjadi apa? Cerita di film-film itu. Boten lentel nih ya. Kalau jin memang yakin ada ya. Menjadi perdebatan ulama, setan itu makhluk apa sifat? Sebagian besar mengatakan makhluk, karena tidak mungkin kalau misalnya bukan makhluk kita berlindung kepada sifat. Sebagian mengatakan sifat. Iblis jelas makhluk, nenek moyangnya setan, jadi itu. 11. Langit dan bumi ada penghuninya itu. 12. Menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Al-Asy'ariyah. Mari kita lihat ini keterangan 10, menarik ya rahimakallah ini. Nah ini Al-Asy'ariyah ini termasuk faham ketauhidan yang mensifatkan dengan sifat dalam wirid-wirid, misalnya dikir-kir dalam bulan Ramadan. Wujud kita mbak itu namanya yang membuat adalah dari sifat Tauhid Al-Asy'ariyah itu adalah salah satu aliran teologi atau ilmu kalam pengikut Syekh Hasan Abu Hasan apa ini Ali bin Ismail Al-Asy'ari itu. Jadi segenerasi dengan Imam Syafi'i ini tahunnya itu.
Imam Malik gak sama. Dan maksud penulis di sini ialah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Termasuk sifat yang ditetapkan ialah kebenaran adanya wajah bagi Allah. Mengikuti cara yang diamalkan kaum salafus solih dalam masalah ini, yaitu mengimani kebenaran sifat-sifat Allah yang dituturkan oleh Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif. Tahrif itu huruf, taktil, mari ada penjelasan nanti di belakang ya. Takyif itu kaifa itu ya. Tamsil permisalan itu. Mari kita lihat penjelasan tentang masalah apa yang dikatakan tahrif jamaah rahimakumullah ini. Arti tahrif itu kan haruf dari huruf ya, adalah penyimpangan dan pengubahan atau penyelewengan makna nas Al-Quran dan hadis dari makna aslinya tanpa dalil yang sah. Diroba-roba itu. Istawa diroba misalnya dengan mana yang lain itu. Tahrif sering dikaitkan dengan perubahan akidah itu. Seperti penyimpangan makna sifat-sifat Allah menjadi makna lain atau dalam konteks sejarah merujuk pada perubahan kitab terdahulu. Diroba ahli kitab itu sering merubah-rubah huruf-huruf kitab-kitab mereka itu. Taurat juga begitu, Injil juga begitu. Berikut adalah poin-poin penting mengenai tahrif. Jenis tahrif lafzi, lafat, mengubah lafat teks seperti menambah, mengurangi atau mengganti huruf dan harokatnya itu. Tidak boleh itu. Bisa dibaca saja kadang-kadang maknanya juga lain itu. Tahrif maknawi, mengubah makna nas tanpa merubah tulisan. Tulisannya pancet tapi maknanya dirubah. Misalnya mengartikan istawa itu. Bersemanya menjadi istaula, menguasai. Ada mengatakan begitu. Ya sudah, kalau istawa ya istawa. Makanya Imam Malik katakan bagaimana istawanya? Kalau ada orang mengatakan istawa sebagaimana ini sudah lazim masyarakat Arab begitu. Artinya ya bersinggah sana itu. Bersemayam seperti itu. Kalau ada mengatakan bagaimana sih? Itu termasuk orang-orang yang dikatakan orang-orang syirik, kata Imam Malik itu. Bagaimana Allah itu bisanya istawanya di sana? Ya apa logone? Ya apa bagaimana? Jangan sampai menanyakan hal seperti itu, namanya takyik itu. Tidak boleh mengatakan begitu. Contoh, mengartikan tangan Allah sebagai kekuatan atau nikmat dan tanpa dalil yang membenarkannya itu. Perbedaan dengan takwil, tahrif dilakukan tanpa dalil yang valid, sedangkan takwil yang benar atau tafsir didasarkan pada dalil. Bisa tafsir, takwil bisa itu, tapi dalilnya ada itu. Hubungan dengan taktil. Tahrif adalah bentuk taktil, peniadaan sifat, di mana setiap pelaku tahrif, muharrif ini orang yang merubah-rubah tadi adalah pelaku taktil, mu'attil itu. Nah, ini. Secara singkat, ringkas, takrif adalah tindakan penyimpangan makna wahyu dari kebenaran yang dikenai Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, sedangkan taktil jamaah rahimakumullah, karena dibatasi waktu, sebelum kami akhiri, barangkali kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Monggo silakan. Sebelum Isya, silakan. Iya. Iya. Nggih. Sudah? Ya tidak, itu dianggap benda biasa seperti gaman, seperti lading, seperti pedang gitu. Bagi panjenengan yang kuat tauhidnya, akidahnya,
Tapi bagi orang lain ada pengaruh buruk membuat mudorok terhadap keyakinan mereka. Tadi ada cerita tadi itu. Iya gara-gara ini daripada menimbulkan kemudorotan begitu, bisa fitnah dan macam-macam, lebih baik keris ngoten niku gak usah disimpan. Enak itu. Karena kalau disimpan menimbulkan kemudorotan bagi panjenengan tidak, bagi orang lain mungkin karena tauhidnya tidak kuat. Menjadi wasilah jalan untuk menuju kesesatan, menjadi kesirikan-kesirikan, lebih baik ngoten niku dibuang saja. Jadi itu, ojo dikeno wong sing percaya tak panjenengan nulung saja ini. Dikeno bagi orang percaya gitu tambah disimpan, didusi bendino nanti itu. Jadi itu. Ya sudah dibuang saja itu. Ya sudah itu. Warisan, ya kan warisan ono didol larang gak apa-apa ya. Tapi misalnya kalau misalnya orang menjual larang itu bukan karena bendanya, karena ada tuanya itu, ada saktinya, ya itu tidak boleh itu. Wes pokoknya biar lo opo tak tuku aja, jangan sudah ini. Daripada itu sampai tak gua aja, wis gua ngene bos tak gua wis delek ya gitu sudah. Daripada orang lain tadi membuat mereka itu takutnya tambah gak karu-karuan. Pandang asalkan asalnya dari panjenengan tadi itu bendaya panjenengan milik panjenengan, kerisi panjenengan. Nah itu panjenengan boten nopo, panjenengan kiat akidah itu. Tapi menimbulkan orang lain tadi menjadi keraguan bahkan menjadi keyakinan itu boten angsal. Gitu ya. Jadi suatu wasilah mengantarkan orang lain kepada hal-hal yang menyesatkan, berbuat syirik melalui misalnya benda-benda yang ada panjenengan miliki, panjenengan termasuk ikut andil itu. Boten angsal. Gitu nggih ya itu. Nggih, silakan, nggih. Semua ibadah kita, baik ibadah-ibadah yang mahdho, ya sholat macam-macam itu termasuk puasa macam-macam ya, haji dan macam-macam, baca Al-Quran, dzikir, wirid, semuanya itu bisa potensi untuk mengundang kesirikan-kesirikan kecil, riya, sum'ah, ujub, itu bisa itu. Ya, harus sedapat mungkin kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita harus betul-betul membersihkan supaya hati kita itu tulus ikhlas. Ono uang gak ono uang ya sudah, yang kita cari adalah mardotillah. Orientasi kita itu bukan dunia, orientasi kita itu tujuannya bukan manusia, nanti Allah saja, akhirat itu ya. Aku mocong ini ya itu akhirat Allah saja. Aku sholat ini ya tidak ada lain, akhirat saja Allah saja. Udah. Dilono uang ya alhamdulillah, gak dilono gak usah. Itu. Dilono uang misalnya leren. Dipuji wong mempengai itu termasuk begitu tanda gitu. Jadi harus dihilangkan begitu sifat-sifat gitu. Jadi potensi ibadah apapun ada itu kesirikan-sirikan kecil itu. Baik sholat, puasa dan macam-macam zikir, wirid, maca Al-Quran juga begitu. Jadi begitulah jamaah rahimakumullah. Memang setan itu lihai menggoda manusia itu. Bagi orang-orang yang ahli ibadah, bukan dihalang-halangi malas ibadah, enggak. Diujo terus ahli ibadah, nanti agak orang diujo orang, wah dia menjadi orang hebat. Itu masuk syirik kecil itu. Ya, itu setan itu. Pinternya setan itu menggelincirkan ya, niat kita, tulus ikhlas kita kepada Allah. Makanya mukhlas itu nabi-nabi menjadi pilihan orang yang ikhlas itu. Kita ya berupaya menjadi orang yang mukhlas. Mukhlas itu orang-orang yang mukhlisin ya. Mukhlas orang-orang pilihan, para nabi orang-orang mukhlas semuanya. Dari orang mukhlisin menjadi mukhlas. Kita berupaya setahap menjadi mukhlis, nanti akan kita menjadi orang pilihan seperti nabi. Nabi semuanya mukhlas. Ya, jadi itu ya. Kita berupaya untuk ikhlas lah. Ya, semuanya kita harus berupaya itu. Enggak iopo saja sedekah. Kata Imam Ghazali menarik jamaah rahimakumullah itu. Jika ada orang dermawan, kemudian dia mengatakan aku suka nyumbang, tapi aku wis pokok ikhlas. Itu hati-hati orang begini kata Ghazali. Itu tandanya orang gak ikhlas.
Lah apa ikhlas kok? Enggak, aku orang ikhlas terus. Oh, enggak usah ngono sudah. Ikhlas itu enggak usah diberitahu orang. Ikhlas itu urusan dia dengan Allah sudah. Itu enggak ada ngono-ngonoan itu. Jadi ada apa misalnya alania ditunjukkan, misalnya memang Al-Quran begitu. Suatu ketika memang boleh misalnya dalam ditunjukkan tidak apa-apa. Sodako misalnya ada, apalagi sekarang punya pembukuan tertib, tidak apa-apa. Tapi lebih hati-hati, oh tulis jenengnya tidak apa-apa. Hamba Allah itu lebih bagus walaupun ditulis namanya karena tertib organisasi, tidak apa-apa dicatat, tidak apa-apa untuk urusan dunia. Diberikan umuman itu tidak apa-apa. Ya. Alania itu kan dinampakkan maksudnya itu. Tapi yang terbagus adalah diumpamakan kata Rasulullah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri gak ketok, padahal ada itu. Ini kan hati-hati supaya orang itu kalau dia itu biasanya kan uangnya itu ada itu. Begitu ya itu. Jadi berhati-hatilah kita ya dalam masalah segala amal ibadah kita, baik amal ibadah makto atau imalan yang lain. Wis isa tadi. Masih ada lagi ta? Cukup nggih? Sampai di sini jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya mengartikan tadi arti ini. Sampai di sini dulu nggih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada khilaf, wajar sebagai manusia biasa, banyak salahnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.